Halo guys, how are you today? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pesan dari seseorang ini ya datang untuk kamu, seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu. Siapakah orang ini? Kita lihat ya guys ya. Semoga ini adalah orang yang kamu juga sedang tunggu. Oke, seseorang ini adalah orang yang berwatak keras. Ya, bisa aku pakai bahasaku sendiri ya. Orangnya galak, cerewet, banyak ngatur, gampang marah ya, ngambekan orangnya. Dan sudah pasti dia termasuk orang yang juga sabar. Kita lihat siapakah orang yang saat ini merindukan kamu. Three of Pentacles, seseorang ini berelemen tanah. Mungkin dia adalah seorang Virgo, seorang Capricorn, atau seorang Taurus. Atau seseorang ini berelemen tanah, itu bisa jadi dia adalah seorang berweton wage ya. Oke, kita lihat lagi guys. Atau dia juga berweton pahing. Ya, keras dan juga sangat sulit dikendalikan guys. Mau mengatur hidup orang terus ya. Karena selalu merasa paling bagus dan baik dari orang lain. Bukannya itu lagi. Queen of Cups, tapi dia punya jiwa yang feminim, gampang menangis, gampang cemburuan, gampang curiga ya. Dan energinya memang sering bikin kamu kangen, sering bikin kamu juga mudah kecanduan, kepinginnya ketemu terus sama seseorang ini. Kita lihat ya guys ya, siapakah orang yang saat ini lagi kangen sama kamu. Ayo ciri-ciri spesifiknya. Orangnya ini bisa aku bilang dia betul-betul cuek ya, jarang banget kasih kamu perhatian. Males banget ya kok ada yang kayak gini ya. Orangnya pemaaf, itu udah pasti orangnya pemaaf. Walaupun dia gampang marah, tetapi dia juga mudah banget memaafkan kesalahan yang kamu buat, ataupun ya kamu mungkin sulit untuk minta maaf. Dia juga orang yang susah minta maaf, tapi orangnya gampang maafin gitu. Siapakah seseorang ini? Orangnya terkenal. Oke, weh, hati-hati ya. Orangnya terkenal, dikenal banyak orang. Three of Cups ya. Seseorang ini pernah bertemu dengan kamu. Kalian pernah berjumpa lah dalam satu mungkin janjian gitu, dan itu kalian benar-benar pernah ketemu sama orang ini, dan udah pasti juga pernah jadi pasangan dia ya. Ini adalah seseorang bisa dibilang masa lalumu yang saat ini sedang merindukan kamu. Oke, ciri-cirinya seperti itu. Kita tarik secara energinya ya. Saat ini dia sebenarnya tergoda sekali untuk melakukan usaha ya, untuk menelpon kamu, atau mau komplain lah, atau mau marah lah ya sama kamu. Kenapa kamu bersikap acuh terhadap dia saat ini ya. Dia saat ini rindu kamu, dan dia bersabar untuk tidak melakukan usaha lebih dulu, karena dia sedang menunggu kamu melakukan pergerakan ya. Aku lihat di sini tipenya keras, jadi kayak pengen diduluin gitu. Dia nggak mau menjatuhkan harga diri dia, meskipun dia mungkin laki-laki, kamu perempuannya, dia nggak akan mau kalau dia yang ngeduluin.
Tapi kalau ditanya soal cinta, dia cinta sama kamu, besar cintanya sama kamu. Dia punya cemburu yang luar biasa gede, ya, curigaannya juga gede, tapi juga dia begitu karena dia ini sangat mencintai kamu. Kamu percaya ada orang seperti ini? Ya, ini yang sedang kita bacakan. Seseorang ini berelemen tanah atau dia berelemen api, ya. Ada dewa tahun wage, legi, pahing, ya. Itu adalah pon juga sih termasuk ya, karena dia tapi dia udara ya. Tapi pon tuh udara, jadi gampang jatuh cinta. Kita lihat lagi ya untuk energi dia guys ya. Di sini aku lihat saat ini teman-teman dia tuh lagi nunggu ya, dia pingin diberikan perhatian, pingin diperjuangin di Three of Pentacles, pingin diperjuangin, pingin diperhatiin kamu, semua dari kamu. Dia nggak mau ngeduluin ya. Dia memang punya sifat feminis nih. Kenapa divine feminis kayak begini? Dia emang ngerasa istimewa, dia ngerasa dirinya berharga. Jadi dia kayak, orang kamu yang butuh aku nggak butuh kamu, jadi kamu dong yang kejar aku ya, seperti itu. Tapi sebenarnya dia maafin kamu kok ya. Kalau kalian saat ini lagi berantem sebesar apapun persoalannya yang sedang kalian hadapi ya, dia ini maafin kamu, bener-bener maafin dan ngelupain semua kejadian atau omongan yang kamu ucapin. Dia nggak peduli kamu ngomong apa kasar ke dia nggak mau bahas, dia maafin kamu. Kenapa? Karena dia masih mencintai kamu, dia menginginkan kamu kembali dan ngejalin hubungan itu lagi ya. Untuk apapun yang ada di belakang yang sudah membuat dia sakit hati, dia maafin. Yang penting kamu tidak mendua atau berselingkuh, itu dia tidak akan pernah memaafkan kamu. Dia memang sakit hati, tapi sakit hati di sini dia berpikir kamu mendua cinta. Tetapi kita lihat ya, seperti apa saat ini. Adakah orang lain di hatinya selain kamu? Ditunggu. Ada yang jatuh. The Tower guys, tidak ada ya, tidak ada kedekatan dengan siapapun. Justru dia lagi kangen sama kamu, dia ngerasa sudah di puncaknya gitu ya, kerinduan yang tidak tersampaikan karena keributan ini menghalangi perasaan kangennya kamu ke dia. Ngerasa kamu yang marah banget ke dia nyesel ya, dia nyesel, tapi dia kepingin kamu duluan yang menghubungi dia, gengsi banget untuk memulai komunikasi lebih dulu. Knight of Swords, perasaannya masih kenceng sama kamu ya, masih besar banget, masih membara, masih bergelora, masih menggebu-gebu. Keinginannya bertemu dengan kamu pun besar banget ya. Kalaupun saat ini ada permasalahan dalam komunikasi, aku lihat apa sih yang membuat kalian saat ini tidak mau berkomunikasi. Oke. Ini ada prinsip kalau aku lihat. Jadi memang egonya besar ya. Kamu juga mungkin udah capek, lelah gitu ya. Udah banyak sabar selama ini kamu mensupport, memberikan perhatian sama dia ya, dan waktunya kamu dimanja, kamu udah capek dengan sikap kamu yang seperti pejuang ya. Kamu saat ini pingin diperjuangkan ya, kamu pingin diperhatikan. Tolong dong kembalikan gitu loh, tolong dong ini saatnya aku diperhatikan, diperjuangin, jangan aku terus, aku capek gitu ya. Di sini kamu seperti itu energinya, dan aku lihat perasaannya dia sedih banget, dia nyesel telah melakukan sesuatu yang mungkin membuat kamu sangat marah banget saat ini, sehingga dia bingung mau melakukan apa karena dia benar-benar malu gitu ya untuk menghubungi kamu. Aku lihat perasaan kangennya, cintanya menggebu-gebu ya, dia pingin banget segera, ayo dong telepon aku, ayo dong cepetan dong gitu ya. Di sini ada Eight of Swords. Kenapa sih dia tidak mau menghubungi? Ada prinsip ya, mungkin gini, kamu tuh dan dia ini saking sama-sama pinter lah ya, kamu sama dia itu sama-sama hobi ngomong
ya. Ini ada udara soalnya. Hobi ngomong, hobi orangnya tuh aktif, orangnya itu energik, orangnya itu selalu saling support gitu ya. Orangnya tuh banyak ide, kalian tuh berdua ya gitu saling mendukung. Jadi pada saat sharing, ngobrol, ngebahas apa gitu berdua nih kalau ketemu, bahkan mungkin di telepon, sering membicarakan tentang sebuah pengetahuan gitu ya. Kelebihan apa, misalkan zodiak dibahas dari A sampai Z gitu ya. Mungkin weton dibahas dari Pon sampai Kliwon, begitu terus. Jadi dia menumbuhkan sikap pada diri dia di dalam batinnya bahwa saya adalah seorang, misalnya ya, bahwa saya adalah seorang Pon ya, saya keras, saya tidak mau maksudnya tidak mau merayu kamu yang harus ya. Jadi kayak gitu dia pertahanin prinsip yang kayak gitu, sering dia pertahanin bahkan di kondisi kalian saat ini gitu ya. Dia nggak mau gitu, oh enggak, aku duluan, aku kan seorang Aquarius, aku kan orang Capricorn, aku kan Cancer, aku harusnya kamu dong, aku harusnya dirayu, bukannya aku yang berjuang gitu ya. Itu menjadi prinsip ngeri gitu ya. Ngeri banget nggak sih kalau ada manusia yang kayak gitu hanya karena zodiak jadi seperti itu, hanya karena weton jadi kayak begitu. Berarti dia masih kekanak-kanakan dong Nyimas. Yes, betul sekali, karena dia divine feminines ya. Kepengen dimanja, kelebihan kelebihan acting kayak gue dong. I'm so sorry ya, jangan marah. Kalau aku ketawa jangan marah, please jangan marah ya. Aku juga nggak mau sih seperti ini, bawaannya dikit-dikit ketawa, aku pengen tuh yang serius kayak yang lain ya. Kalau bacain apa-apa serius. Kalau aku lagi nge-live di TikTok aja ya, itu bawaannya tuh ketawa mulu. Aku kan punya tuh ya mesin yang buat ketawa-tawa, jadi sampai dikomplain sama yang readingnya, coba Nyimas jangan ketawa mulu. Jadi itu ada apa sih namanya, alat yang ketawa itu. Jadinya lama-lama bukan buat private reading, bukan buat pembacaan tarot, tapi buat ngobrol sama fans. Itu ya, aduh seru banget emang orang-orang di TikTok nih. Tapi aku udah nggak lagi karena sibuk banget, nggak sempet aku masuk ke TikTok lagi ya. Kalian bisa kunjungi TikTok aku ya, follow ya di Nyimas Madasari, tetap sama. Oke, di sini ada Eight of Swords ya, karena seperti itu ya, makanya dia nggak mau ngehubungin kamu, tapi perasaannya menggebu-gebu sama kamu, cinta banget tuh. Di sini ada Nine of Wands. Dia bertahan loh, dia bertahan dari rasa kangennya, dia bertahan dari kerinduan sama kamu. Dia pengen tetap kamu yang harus memperjuangkan dia. Walaupun selama ini kamu banyak berkorban, nggak peduli, dia nggak lihat itu. Dia pingin setiap masalah yang ada, yang muncul, kamulah yang harus berjuang gitu. Dia nggak mau kamu tinggalin, dia sayang banget sama kamu. Ya tuh, dia mau ribut besar, tetap aja rasa cintanya sama kamu nggak bisa dia lupain, nggak bisa dia tinggalin. Kenapa? Banyak hal yang sudah dia korbankan juga. Apa? Mungkin kamu tidak mengetahui apa yang dia korbankan, tapi kalau aku menarik kesimpulan dari kartu di Nine of Swords dengan Nine of Wands ya, dia bertahan dari segala permasalahan yang saat ini dia pendam. Apa? Dia punya perasaan rindu, dia punya perasaan cinta. Dia berpikir bahwa cinta dan rindunya itu adalah masalah ya, membuat dia capek gitu, memendam cinta, memendam rindu ke kamu. Dia sering emosi sendiri, sering merasa dirinya tidak berharga. Dia di dalam pikirannya, di dalam batinnya bertengkar terus gitu ya. Sebenarnya kamu sayang nggak sih sama dia? Kenapa kok kamu nggak pernah melakukan sesuatu? Ini udah lama banget loh ya, kamu tidak menghubungi dia. Hampir, teman-teman mau tahu nggak, ini kalau malam dia nggak pernah tidur nih, kepikiran kamu terus ya. Beban banget, beban yang tidak ada selesainya. Cintanya parah ini, berat banget sama kamu. Cuman emang egonya luar biasa. Kamu sedang
eh, memacari atau punya pasangan yang tipikalnya manja, egonya tinggi, ya, pengennya diperhatiimu. Tapi kalau depan orang dia terlihat perkasa, terlihat gentle, ya. Nih, jarang bisa tidur malam, banyak pikiran, dan saat ini teman-teman keadaannya lagi kurang bagus, ya. Dia benar-benar saat ini lagi kurang bagus keadaannya. Coba kalau mungkin teman-teman mau tahu, ngecek gitu. Tapi ini yang aku lihat ya, kehidupannya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ini mungkin dia ada masalah dalam pekerjaan atau dengan beberapa orang yang dekat dengan dia. Ini dia ada masalah. Mungkin juga dia saat ini sedang bertengkar dengan rekan kerjanya atau orang yang dekat dengan dia atau anggota keluarganya, ya. Di sini dia sedang dalam permasalahan. Kenapa dia nggak menelpon kamu atau tidak menghubungi kamu nih? Di sini karena prinsip itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia punya masalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Tapi dia di sini bertahan, tidak tergoda untuk bisa menghubungi kamu duluan, ya, walaupun batinnya, pikirannya ini bertengkar gitu untuk melakukan sesuatu supaya kamu segera kembali dan hubungan ini pulih. Tapi yang dia lakukan nggak bisa, tetap prinsip, ya. Itu yang menjadikan dia mungkin terlihat oleh orang lain sangar, oleh orang lain itu kuat. Dia tidak mau merobohkan karakter atau orang memandang dia sebagai siapa, seperti apa. Nggak mau pun dari kamu, sekalipun itu adalah kamu orang yang disayangi, dia nggak mau menurunkan penilaian yang orang lihat terhadap dia. Paham ya teman-teman, ya. Aku lihat di sini dia dalam kondisi kurang baik, ya, kehidupannya. Walaupun dia cuek, tidak melakukan pergerakan apapun, tapi dia memperhatikan kamu terus, ya. Dia selalu memperhatikan kamu terus. Dia selalu tersenyum kok ngelihat mungkin kamu emosi, mungkin juga di media sosial kamu ngapain gitu. Dia sering memperhatikan itu dan tersenyum gitu. Kadang tersenyum baik, kadang tersenyum sinis. Intinya dia masih sayang sama kamu dan gairahnya masih besar kepada kamu. Three of Wands, ya. Saat ini dia belum bisa melakukan pergerakan. Dia cuma ngeliatin aja dan nunggu kamu, ya. Nunggu, dia nggak ninggalin kamu. Oke, kita lihat ya, apa yang ingin dia katakan dalam hati terdalamnya. Apa yang ingin dia katakan dalam sikapnya yang saat ini diam kepada kamu. The Emperor, Wheel of Fortune, Four of Pentacles, The Temperance, dan Eight of Pentacles, dan bottom of the deck-nya ada The Lovers. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu dalam diamnya? Bahwa dia masih mencintai kamu, masih membutuhkan kamu, ya. Dia juga bukan saja mencintai kepribadianmu tapi juga fisikmu. Dalam diamnya dia selalu memperhatikan kamu. Dalam sikapnya yang cuek, dia selalu peduli terhadap kamu. Di sini ada Wheel of Fortune, bahwa saat ini dalam diamnya dia juga sedang berusaha, ya, untuk menstabilkan keadaan dia yang mungkin berada dalam tingkat yang kurang baik saat ini di finansial, di pekerjaan, dan dia saat ini sedang berjuang untuk hal tersebut, ya. Kalau dia tanya soal perasaan, dia masih mencintai kamu, dan nanti kalau sudah keadaannya membaik, dia akan kembali kepada kamu. Ini janjinya dia, ya. Dia nggak kepingin memiliki hubungan baru lagi, atau dia merangkai lagi awal yang baru dengan orang lain. Tidak. Saat ini dia hanya sedang bersabar menunggu kamu. Kamu mau lakuin usaha nggak nih buat ngedapetin dia lagi? Dia pingin kamu dia pingin dia itu dianggap orang penting sama kamu nih. Dia kepingin kamu berjuang buat ngedapetin dia. Dia sabar nunggu kamu nih, sabar bahwa kamu nanti akan datang ke dia gitu, ya. Cepat atau lambat pasti kamu yang akan menghubungi dia duluan, baru nanti dia akan banyak bicara. Orang ini bawel, orangnya banyak sekali ngomongnya, ya.
dan dia nggak mau ngeduluin, takut dibilang kalah dari kamu, yang sudah pasti besar banget jiwa raganya mencintai kamu. Ya, saat ini energi kamu gimana ke dia? Kita lihat energi kamu seperti apa. Kamu juga sebenarnya mau sih ngehubungin dia duluan, mau memulai duluan. Kamu juga mau nih, ada rencana mungkin kamu modus ngajak dia bisnis atau apa, tapi ini ada rencana dalam waktu dekat ini untuk komunikasi lagi ke dia. Dan lagi-lagi ya, mungkin kamu juga ngerasa males kalau ngeliat sikap dia yang waduh diem aja, ngeselin. Pasti kamu juga males dan energi kamu lemah lagi. Tadinya udah semangat mau ngehubungin dia, gara-gara sikap dia kayak gitu bikin kamu kesel, uring-uringan. Akhirnya kamu ngambek lagi dan kayak bodo amat ya, nggak mau peduli dengan dia, dan kamu lebih ngurusin diri kamu dulu. Malah kamu di sini ngerjain dia gitu loh ya, Happy Ganesha ini. Ya, sebenarnya kamu tahu sih ya kalau dia juga lagi nunggu kamu lagi nunggu dia. Jadi sama-sama lah ya, kalian tuh sama-sama saling melengkapi sebenarnya, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling kangen ya, sama-sama pingin diperjuangin. Dan di sini nggak ada yang ngalah. Gak ada yang ngalah, tapi ya itulah cinta ya. Aku lihat kamu masih mencintai dia, dia juga masih mencintai kamu. Dalam waktu dekat ini akan ada komunikasi itu terhubung ya. Aku bilang ya, kalau nggak di bulan Taurus ya di Virgo ya. Kalau nggak di bulan Taurus di Virgo. Ini kan udah masuk Cancer, Pisces udah lewat ya. Mudah-mudahan ini terjadi dalam waktu dekat. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang punya hubungan udah nyampe 3 tahun, belum ditelepon, mending privat reading aja deh. Itu orang udah kemana? Udah punya istri kali, udah punya suami kali ya. Janganlah. Ini yang masih baru-baru loh. Oke. Bener-bener deh teman-teman ini. Kalau komen itu bikin aku ngakak aja ya. Oke, ini dari energi siapa sih? Zodiak dari Leo ya, ada Capricorn, Taurus, Virgo, lalu Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, ada Libra, ada Aries, Virgo udah, dan satu lagi dari udah segitu sama Leo, udah ya Leo ya, Gemini. Nih ya, ada Gemini. Teman-teman lucu deh, aku udah 3 tahun nggak dihubungin, masa iya sih dia masih sayang aku? Ya udah kemana. Tapi bener loh, secara energi dia memang masih kepikiran kamu, kadang kangen sama kamu, tapi tidak bisa memiliki kamu karena dia sudah punya orang lain gitu. Dan dia juga di sana mungkin hubungannya dengan orang tersebut sebelum dengan kamu, bisa jadi itu adalah pasangan sahnya gitu ya. Oke teman-teman, ini inisialnya. Jika memang ada, udah pasti ini buat kamu, buat dia ya, resonate 100%. Tapi pun kalau tidak ya nggak apa-apa. Jangan terlalu dipaksain, nggak baik ya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Jangan banyak meremehkan, merendahkan orang lain. Karena apa? Karena tiba-tiba pada saat kita udah pinter, kaya raya, ada aja ya sebuah tragedi yang bikin kita kehilangan segalanya, dan apa yang kita omongin ke orang lain itu balik ke kita. Jangan ya, jangan sampai itu kalian alami. Ini bukan aku menggurui ya teman-teman ya, tapi secara tadi tidak sengaja ingin mengatakan hal seperti itu. Ya teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada kesalahan yang terucap. Dan sehat selalu, murah rezekinya, tetap semangat. Bye-bye.